Halaman berapa sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ini berarti kita masuk kepada sifat salbiyah yang terakhir. Pertama, sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sudah kita bicarakan di pertemuan yang terdahulu. Lalu kita masuk kepada sifat salbiyah. Isi sifat salbiyah, yakni yang menolak, yang tidak pantas yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Amantu bi wahdaniyatillah, aku beriman atau aku percaya dengan Allah yang bersifat esa. Wajib bagi kita kaum muslimin ini beriktikad bahwa zat Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat tunggal, tidak ada yang mensyarikatinya atau menandinginya. Wajib kita amantu bi wahdaniyatillah, aku beriman dengan sifat tunggalnya Tuhanku, aku beriman dengan sifat tunggalnya Allah Ta'ala. Jangan sampai ada di hati kita menyekutukan sidin, membuat tandingan non sidin. Artinya Allah Ta'ala itu dipadahkan ta'adud. Mustahil Allah Ta'ala bersifat ta'adud, berbilang-bilang, ada 2, 3, 4-nya. Allah itu bujur-bujur wahdah sendiri. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, huwallah, dialah zat Allah, ahadun, zat yang esa, zat yang tunggal, tidak ada duanya. Jika ada lagi Tuhan yang menyertainya, menyertai zatnya, maka mana mungkin alam semesta ini bisa tercipta karena ada 2 wujud Tuhan. Namun ada Tuhan yang lain, mana mungkin terwujud diri kita dan alam semesta? Ya jelas ada terjadi pertengkaran. Ujar Tuhan A, aku hendak mencipta. Ujar Tuhan B, aku kan hendak mencipta. Bakalahi bahasa saktian gana. Akhirnya bahancuran kayak bubuhan nang dewa mendewa tina. Bahancuran alam semesta. Karena ada 2 wujud Tuhan. Semisal Tuhan satu ingin mencipta dan Tuhan yang satunya lagi tidak ingin mencipta, maka mustahil hal itu terjadi pada wujud Tuhan kita, zat yang Maha Esa. Ditolak oleh keimanan kita, ditolak oleh akal kita. Kalau wujud Tuhan itu ada beberapa orang, ada beberapa ikung. Wajib kita beriman, wajib kita percaya bahwa zat Tuhan kita yang bernama Allah itu bersifat wahdaniyat, bersifat tunggal. Seperti firman Allah, Qul huwallahu ahad. Esa Tuhan kita itu. Oleh karena itulah mustahil Allah Ta'ala itu bersifat ta'addud, artinya berbilang atau berjumlah. Dan esanya Allah Ta'ala ini pada zatnya dan pada af'alnya dan pada sifatnya dan juga pada asma'nya. Ini sudah dibicarakan di sini di bab Zadul Muttaqin. Esa af'al bagaimana, esa sifat bagaimana, esanya asma bagaimana, esa pada zatnya bagaimana. Sudah kita bicarakan di tempat sini juga, di malam yang sama juga, cuma di kitab yang berbeda ya. Ini kitab Zadul Muttaqin. Kada perlu diulang lagi, sudah tahu kisahnya buat dia. Bagaimana asalnya Allah pada af'al, asa pada sifat, asa pada asma, asa pada zat, sudah kita bicarakan. Dan maksudnya Allah Ta'ala juga bersifat berbilangan, seperti ada tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Sebagaimana bentuk rupa makhluk ciptaannya. Mustahil kalau terlintas di hati kita Allah Ta'ala itu ada berisi muha, berisi kepala, berisi tangan, ada batisnya. Itu kan ada esa ngarannya. Mutilasi aja kada jadi esa lagi, berbilang-bilang, ada tangan, ada batis. Nah, itu wujud makhluk. Maha suci Allah Ta'ala menyerupai wujud makhluknya.
Jangan sampai kita terpengaruh dengan paham-paham Khawarij, paham-paham Wahabiyah yang menyatakan seperti wujud manusia itu kaum Mujassimah yang menyesatkan. Yang di atas berarah berarti bersila di atas arah saja, bertempat berarti itu lain paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuduh Tuhan berhajat kepada waktu dan tempat itu bukan aliran kita, lain aliran kita. Aliran Mujassimah yang menyesatkan. Dan dalil dari sifat esanya zat Allah Ta'ala itu firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illahu. Artinya, dan Tuhan kalian itu ialah Tuhan yang esa, tiada ada lagi Tuhan selain Dia. Hari-hari kita berwirid membaca itu tuh. Menyatakan, mengisbatkan, menetapkan bahwasanya Tuhanku itu Tuhan yang esa. Dan firman Allah lagi pada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu zat yang esa. Dialah Allah, zat tempat meminta, yang tiada beranak dan diperanakan, dan tidak ada satupun zat yang dapat menyertainya. Maka sifat Allah wujud ialah sifat nafsiyah, dan kidam baqa mukhalafatul hawadis ya mu binafsik, dan wahdaniyah itu ialah sifat salbiyah. Adapun arti dari sifat nafsiyah itu ialah hiyal halul wajibatu lidzat madamati dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Artinya yaitu setiap hal keadaan yang wajib bagi zat selama kekal zat tersebut yang tidak dikarenakan oleh suatu karena. Jadi kita sudah mengenal sifat nafsiyahnya Allah, sifat wujudnya Allah. Wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh suatu sebab, tidak berawal dan tidak dikarenakan oleh suatu karena. Bila wujudnya itu dikarenakan oleh suatu karena, dikarenakan terlahir, dikarenakan dicipta, maka bukan wujud Tuhan, itu namanya wujud makhluk. Setiap wujud yang berawal itu berhukum makhluk, hatta sampai-sampai kepada Nur Muhammad sekalipun statusnya adalah makhluk, bukan Khalik, karena ada awalnya. Coba kita lihat teksnya. Kuntu kanzan makhfiyan, dulunya aku adalah zat yang sendiri ya Allah, dengan kekadimannya, dengan sifat kesediaannya yang tidak ada awal permulaannya, dengan keesaannya, belum ada waktu dan tempat. Pada ketika itu Allah SWT berfirman, fa'ahbabtu an u'rafa, maka aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptalah suatu makhluk, bukan belahan diri, suatu makhluk ciptaan. Faqala kuni Muhammada, maka jadilah hai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala dengan kalam kadimnya kun,